Selamat pagi, Ibu. Pagi, Sus. Perkenalkan, saya Suster Selga. Saya akan merawat Ibu dari pukul 7 pagi sampai pukul 1 siang nanti. Boleh saya lihat gelang namanya? Mohon bantuannya untuk menyebutkan nama lengkap dan tanggal lahir Ibu. Anjali 2 Juli 1976. Oke, baik. Sudah sesuai ya, Ibu. Bagaimana kondisinya hari ini? Apakah ada keluhan? Iya, Sus, saya masih rasa sesak. Terus saya masih rasa sakit di bagian dada. Kalau saya batuk itu dahaknya susah keluar sih, Sus. Sama yang kemarin, saya pas batuk itu yang keluar darah, Sus. Kalau boleh tahu sesaknya itu dari kapan, Bu? Kalau untuk sesaknya sendiri, Sus, udah 4-5 bulan sih, Sus. Tapi yang paling parahnya tuh 1 hari sebelum saya kesini itu sesak banget, Sus. Ya sekarang masih sesak ya, Bu? Masih, Sus. Kalau begitu saya naikin tempat tidurnya sedikit ya, bagian kepala, supaya Ibu bisa ngobrol dengan saya. Sus, saya juga kayaknya mau duduk aja. Oh, oke, boleh. Ibu kalau misalnya ngerasa pusing bisa sampaikan ke saya ya. Iya, Sus. Apakah ada pusing, Bu? Iya, Sus. Oke, segini cukup? Yes. Cukup? Iya. Oke. Bisa? Atau Ibu mau duduk? Bisa duduk? Atau mau begini aja? Oke, baik. Ibu terkait dengan tadi katanya ada nyeri ya di bagian dadanya. Nyerinya itu sudah sejak kapan, Bu? Nyari dada ini udah 1 minggu sih, Sus. Sudah 1 minggu. Nyerinya itu seperti apa? Nyarinya kayak ketusuk-tusuk gitu di bagian dada ini, Sus. Nyerinya itu ada menyebar nggak ke bagian tubuh yang lain? Iya, Sus, kalau misalkan nyarinya timbul itu menyebar sampai ke belakang, sampai punggung-punggung saya itu, Sus. Itu ada menimbulkan gejala lain nggak, Bu, pas waktu rasanya sakit itu? Mungkin mual, pusing? Ya, ada, Sus. Nggak ada ya. Kemudian, Bu, biasanya Ibu lagi ngapain yang membuat nyeri itu semakin meningkat? Kalau saya mau aktivitas berat atau ringan pun tetap ada nyeri sih, Sus. Tetap ada nyeri ya. Iya. Kalau misalnya ada aktivitas lain nggak yang membuat nyerinya itu berkurang? Yang palingan tidur seperti ini, Sus. Oke, baik. Ibu, di sini saya punya skala nyeri ya, dari angka 1 sampai 10. Jadi untuk angka 1 sampai 3 itu skalanya itu ringan ya, belum mengganggu aktivitas Ibu. Kemudian dari 4 sampai 6 itu sedang. Kemudian 7 sampai 9 itu sudah berat dan sudah mengganggu aktivitas Ibu nih. Kemudian 10 itu nyerinya sudah tidak tertahankan. Kalau Ibu lagi beristirahat, nyerinya di angka berapa, Bu? Kalau istirahat duduk seperti ini di angka 4 sih, Angka Sus. 4 ya. Kalau misalnya lagi beraktivitas, nyerinya seperti apa? Di angka berapa? Angka 6, Sus. Angka 6. Sebelumnya sudah pernah melakukan pengobatan nggak, Bu, terkait dengan nyeri Ibu? Ada sih, Sus. Nggak ada ya? Oke, baik Ibu. Ibu, sesuai dengan pemahaman Ibu, nyeri yang Ibu alami itu karena apa? Setahu karena sakit paru-paru ini, ya, Sus. Oke. Kalau begitu, apa nih harapan Ibu terhadap kami, tenaga kesehatan, terkait dengan nyeri yang Ibu sedang alami? Harapan saya nyerinya berkurang terus saya bisa cepat pulih sih, Sus. Iya, baik Ibu. Jadi saya datang ke sini saya ingin memeriksa kondisi Ibu lebih lanjut. Ya, waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Bersedia Ibu. Jadi nanti saya mohon izin dulu, Bu, karena nanti saya akan melakukan pemeriksaan di bagian dada Ibu ya. Mungkin saya akan sedikit melakukan penekanan atau mungkin perabaan, dan juga nanti saya akan mendengar suara paru-paru Ibu. Kemudian nanti juga saya akan memeriksa untuk bagian tangan dan kaki Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Bersedia. Oke, baik Ibu, nanti di sini saja ya. Kita bisa langsung mulai dengan melakukan pemeriksaan tensi ya, Ibu. Ibu kalau misalnya nanti mau batuk ya, atau mungkin sulit untuk mengeluarkan dahak, Ibu bisa sampaikan kepada saya ya. Nanti saya bantu. Tapi kalau bisa sendiri juga nggak masalah. Ibu punya riwayat darah tinggi nggak? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Biasa normal aja. Biasa Sus. normal-normal aja darahnya. Tadi Ibu ada ngerasa demam? Iya, saya demam. Nanti kita ini ya, ukur suhu. Sama kalau misalnya makan tuh sering mual-mual gitu, Sus. Oh, sering mual ya. Iya. Sebentar.
tadi jarinya ibu. Oke. Boleh minta tisu Mus? Oh, ibu mau batuk? Iya, Oke. sus. Bentar ya. Jadi untuk tekanan darahnya normal ya ibu, 110/70. Saya mau periksa nadinya dulu ya. Oke, boleh sambil pegang tangan saya. Napasnya normal aja ya. Oke, untuk nadinya 80 kali per menit masih normal ya. Kemudian saturasi oksigennya 94% ya, masih rendah. Kemudian mungkin karena sesak napas yang ibu alami ya. Kemudian napas ibu juga cepat karena sesak napas. Jadi 26 kali per menit itu udah tinggi ya ibu. Oke, selanjutnya nih ibu, saya ingin memeriksa bagian dada ibu ya. Saya permisi ya ibu. Iya, sus. Saya letakkan tangan saya di dada. Ibu napasnya normal, bisa tarik napas lewat hidung, hembuskan lewat mulut. Oke, tarik, hembuskan, tarik lagi, hembuskan. Oke. Ibu napasnya normal saja ya ibu. Oke baik ibu, jadi tadi hasil suara paru-paru itu hasilnya itu menandakan bahwa ada suara atau bunyi berderit atau berderak di bagian pleura. Itu lapisan paru-paru ibu ya, jadi ada gesekan. Nanti akan saya laporkan ke dokter untuk dijelaskan lebih detail terkait dengan kondisi ibu saat ini. Oke, selanjutnya saya ingin memeriksa nih bagian tangan dan kaki ibu ya. Boleh ibu genggam tangan saya? Boleh. Oke. Boleh ibu mengepalkan tangan? Bisa dorong tangan saya? Dorong tangan saya. Oke. Bisa angkat tangan saya? Dorong lagi. Kemudian untuk kaki, ibu bisa dorong tangan saya, tendangnya tangan saya. Oke, good. Oke, bisa lawan tangan saya bu? Bisa diangkat kakinya? Kalau angkat kakinya bisa nggak? Angkat kakinya satu dulu, yang kiri dulu bisa. Oke, kalau kanan Bisa. bisa juga. Coba diangkat, saya mau lihat. Oh bisa, good. Satu lagi. Jadi ibu kelemahannya cuma di bagian tangan ya? Iya. Kalau kaki bisa. Saya masih bisa jalan sih ke Masih bisa toilet. Kalau jalan. jauh paling nggak bisa sus. Oke, jadi ibu terkait dengan kondisi ibu saat ini dianjurkan untuk ibu istirahat dulu ya. Jangan terlalu banyak beraktivitas. Apalagi ibu kan sekarang lagi sesak. Nah, nanti kalau misalnya butuh apa-apa bisa ibu pencet tombol. Nanti saya akan datang untuk membantu ibu.
ya. Oke, baik Ibu. Kemudian terkait dengan kondisi Ibu, nanti jam 1 siang ya, itu setelah jam makan siang itu dokter akan datang untuk memberitahu terkait dengan diagnosa Ibu. Ya, ada yang ingin Ibu tanyakan atau ada yang ingin Ibu butuhkan? Tidak ada. Kalau begitu saya permisi ya Ibu. Nanti kalau butuh apa-apa boleh pencet tombol saja ya. Mari Ibu. Selamat pagi Bu Anjeli. Pagi, Ketemu lagi dengan saya Suster Selga yang akan merawat Ibu ya dari pukul 7 sampai pukul 1 siang nanti. Bagaimana keadaannya hari ini? Apakah ada keluhan? Masih ada sesak sus, terus masih ada nyeri di bagian dada sus. Saya juga masih lelah ini sus. Oke, baik Ibu. Jadi untuk hari ini kita pantau terus ya kondisi Ibu. Nanti kalau misalnya terkait sesak Ibu, kalau emang udah nggak tertahankan lagi, udah sesak banget walaupun udah ada bantuan oksigen, Ibu bisa langsung laporkan kepada saya saja ya. Nanti saya akan komunikasikan dengan dokter mungkin untuk tindakan selanjutnya. Nah, Ibu kemarin kan sudah dikasih tahu ya, sudah jelaskan juga terkait dengan diagnosa Ibu yang disampaikan oleh dokter. Nah, di sini saya bersama dengan teman saya, Suster Yinti. Nah, dia akan memberikan edukasi atau penjelasan lebih lanjut terkait dengan kondisi Ibu. Ya, terkait dengan diagnosa Ibu, apa yang harus Ibu lakukan, penyebabnya itu sampai bisa sakitnya itu seperti apa ya. Nanti kalau ada yang ingin Ibu tanyakan, Ibu bisa langsung tanyakan ke Suster Yinti. Oke, baik Ibu, kalau begitu saya tinggal ya Ibu nanti sama Suster Yinti. Silakan Sus. Pagi Ibu, saya perawat Yinti. Jadi sesuai dengan diagnosa Ibu, kemarin kan sudah diinformasikan bahwa Ibu itu punya penyakit efusi pleura kan. Jadi hari ini saya datang ke sini itu saya mau menjelaskan terkait dengan penyakit Ibu. Nah, ini saya punya media, nanti Ibu boleh pegang satu supaya kita sama-sama lihat ya. Kita sama-sama tahu gimana caranya untuk mengurangi atau mencegah penyakit Ibu ya. Ibu boleh lihat ini. Nah, jadi penyakit efusi pleura sendiri itu merupakan penyakit yang mengganggu sistem pernafasan Ibu karena adanya penumpukan cairan di bagian pleura atau bagian lapisan paru-paru Ibu ya. Nah, penyakit ini sendiri ini terjadi karena adanya beberapa penyebab. Nah, penyebabnya ada penyebab yang berupa infeksi, kemudian ada juga yang karena non-infeksi. Nah, untuk non-infeksi sendiri Ibu bisa lihat sendiri ini ada karena tuberkulosis, kemudian ada abses paru, kemudian untuk yang non-infeksi sendiri itu ada ada karisnoma pleura. Nah, untuk penyakit Ibu sendiri ini juga bisa juga yang non-infeksi bisa juga karena adanya bendungan jantung atau gagal jantung. Nah, untuk penyakit efusi pleura sendiri itu bisa juga terjadi ada beberapa tanda dan gejala. Tanda dan gejala itu bisa berupa sesak nafas seperti yang Ibu rasakan sekarang, kemudian ada juga batuk, kemudian nyeri dada seperti yang Ibu rasakan sekarang ya Ibu. Nah, untuk ada beberapa pencegahan atau edukasi yang bisa Ibu lakukan supaya mencegah penyakit Ibu ya. Nah, ini untuk pencegahannya Ibu bisa lihat di sini ada beberapa pencegahan yang bisa Ibu lakukan. Nah, itu yang pertama, Ibu bisa melakukan olahraga atau aktivitas fisik berupa olahraga secara teratur. Nah, untuk olahraga sendiri Ibu bisa jalan kaki secara ringan, misalnya Ibu jalan-jalan supaya mencegah membantu menjaga sirkulasi darah Ibu. Kemudian Ibu juga bisa melakukan peregangan otot dada. Kemudian Ibu juga bisa lakukan latihan pernafasan. Jadi Ibu tarik nafas pelan-pelan supaya membantu pernafasan Ibu dengan baik. Kemudian ada cara selanjutnya yaitu yang paling biasanya paling penting itu yaitu Ibu harus menjaga pola makan Ibu yang sehat. Nah, untuk menjaga pola makan Ibu bisa lihat di sini. Ini ada yang bagian karbohidrat, kemudian ada protein, kemudian ada makanan-makanan yang kaya akan antioksidan. Nah, untuk karbohidrat sendiri Ibu bisa konsumsi gandum, kemudian beras merah, kemudian Ibu bisa konsumsi sayuran dan tempe yang kaya dengan serat. Kemudian untuk protein sendiri Ibu bisa konsumsi ikan, kemudian tahu, kemudian tempe, dan ada kacang-kacangan dan lemak.
yang sehat. Bisa juga ibu konsumsi alpukat. Alpukat juga bisa ibu konsumsi ya. Kemudian untuk yang kaya akan antioksidan itu ibu bisa konsumsi buah-buahan, kemudian sayur, kemudian makanan-makanan yang bisa mengandung vitamin C dan A ya Bu. Kemudian selanjutnya ibu bisa lakukan menjalankan pola hidup sehat. Untuk pola hidup sehat sendiri, ibu bisa tidak merokok, kemudian ibu tidak mengkonsumsi alkohol, kemudian ibu juga bisa menjalankan atau mengikuti vaksinasi untuk mencegah penyakit menular, seperti salah satunya itu pneumonia dan influenza. Nah, ini medianya nanti ibu pegang saja supaya ibu bisa baca, ibu bisa lihat gimana sih caranya mencegah penyakit ini. Ada yang mau ibu tanyakan? Tidak, Sus. Ibu sudah mengerti dengan penjelasannya. Kalau ibu belum mengerti, ibu sampaikan saja ya. Nanti saya baca-baca lagi, Sus. Oh, ibu baca-baca lagi ya Bu. Nah, ini medianya ibu pegang saja supaya ibu baca-baca ya Bu. Jadi untuk penjelasannya sudah selesai. Nanti saya akan kembali. Kalau misalnya ibu membutuhkan bantuan saya, ibu bisa pencet bel yang ada di samping ibu. Nanti saya akan datang atau perawat yang lain datang untuk membantu ibu ya. Saya permisi ya Bu. Terima kasih, Sus. Iya.